Pilkada mau dibuat sebagai pilkada-pilkadaan. Dengan mobilisasi partai-partai dalam jumlah besar, mereka bergabung dalam koalisi besar, dan menyisakan tidak ada lawan atau lawan yang sangat mudah dikalahkan. Semuanya bagian dari rekayasa. Ketika ini terjadi, MK membuat keputusan yang menerbitkan harapan. Di jalanan maupun di dunia maya, kita dengan amat sangat kagum menyaksikan banyak sekali orang terlibat dengan menggunakan hashtag kawal putusan MK. Saatnya untuk melawan karena keadaan tidak lagi biasa dan baik-baik saja, tapi sudah darurat adanya. Rakyat yang sudah bergerak dengan hatinya, rakyat yang ingin melawan sesuatu yang sudah terang-terangan membuat mereka muak adalah rakyat dengan kekuatan yang tidak bisa dibendung. Pragmatisme akan mereka tinggal di rumah mereka, pragmatisme akan mereka injak-injak di jalanan ketika hati mereka mengatakan, saatnya kami tidak diam dan melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Saya ingin bicara tentang apa yang hari-hari ini sedang berlangsung di Indonesia. Gelombang protes memenuhi jalanan di berbagai kota. Bergelombang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak lagi berupa riak, karena yang terlibat semakin banyak. Ini tentu bisa kita kaitkan dengan putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024. Inilah keputusan yang bersejarah yang memberikan harapan baru ketika persiapan menuju Pilkada 2024 ditandai oleh terbangunnya kartel partai yang mengerikan. Apa itu kartel partai yang mengerikan? Kartel partai yang mengerikan adalah mobilisasi mengelompokkan partai-partai dalam jumlah besar untuk memastikan bahwa kontestasi di satu tempat tidak berlangsung atau berlangsung secara pincang, tidak seimbang, tidak adil. Jika kita ibaratkan, banyak yang ingin lomba lari, tetapi pada saat yang sama ketika mempersiapkan lomba itu, yang bersangkutan atau mereka mengamputasi dulu kaki lawannya. Maka setelah itulah baru perlombaan lari dimulai. Jadi bisa dibayangkan bahwa tidak ada perlombaan lari sebetulnya, karena yang disebut lomba adalah tidak boleh terprediksi dari awal siapa yang akan menang. Jika sudah diprediksi siapa yang akan menang, itu bukan lomba namanya, tapi lomba-lombaan. Pilkada mau dibuat sebagai pilkada-pilkadaan. Dengan mobilisasi partai-partai dalam jumlah besar, mereka bergabung dalam koalisi besar, dan menyisakan tidak ada lawan atau lawan yang sangat mudah dikalahkan. Semuanya bagian dari rekayasa. Ketika ini terjadi, MK membuat keputusan yang menerbitkan harapan. Karena dengan keputusan itu, akhirnya terbuka satu jalan baru bagi partai, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak memiliki kursi di DPRD, untuk menyusun koalisi dalam jumlah yang lebih realistis, yang lebih kecil dari sisi persentase gabungannya, dan kemudian mereka eligible atau memenuhi syarat untuk mengajukan kandidat. Inilah yang terjadi. Dinamika berkembang begitu cepat dari sejak itu sehingga hari ini. Saya ingin bedakan 3 fase dalam perkembangan itu. Fase yang pertama adalah reaksi publik terhadap keputusan MK. Reaksi publik terhadap keputusan MK menandakan bahwa sesungguhnya di Indonesia sedang ada satu massa besar, satu kelompok warga negara yang berhimpun secara besar, yang menunggu ada harapan baru di tengah kebobrokan, di tengah kebekuan sistem politik, di tengah kebekuan demokrasi yang mengancam kita. Dengan adanya mobilisasi partai dan pembentukan kartel partai yang amat mengerikan itu. Nyatanya, setelah MK mengeluarkan keputusannya, maka beramai-ramai berbagai kelompok mendukung kemungkinan munculnya kandidat-kandidat alternatif dan mencelatnya partai-partai yang terpinggirkan, yang terdesak, yang tidak diberi kesempatan pada waktu sebelumnya untuk bisa jadi alternatif sebagai partai pengusung kandidat baru atau kandidat yang diharapkan. Inilah fase pertama, tetapi dengan sangat cepat fase ini berakhir ketika DPR RI
tentu lewat partai-partai yang tadi saya sebutkan hendak membangun mobilisasi, lalu kemudian menguatkan kartel partai, bereaksi dengan reaksi yang mengerikan. Mereka mengabaikan ketentuan konstitusi tentang batas dan kekuatan kewenangan MK dan keputusannya, dan hendak menganulir dengan proses politik yang akan menyebabkan kita menjadi pembegal atau perampok konstitusi. Itulah tahap kedua. Mereka membangun konsolidasi, mereka mencari cara untuk melakukan itu, dan terbitlah fase ketiga. Reaksi kembali publik terhadap itu. Reaksi itu menegaskan tahap pertama, bahwa ternyata orang tidak tinggal diam. Maka yang kita saksikan adalah sebuah dinamika yang dahsyat secara politik. Saya menyaksikan dan bangga dan berbahagia menyaksikan bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi dalam konteks itu adalah demonstrasi yang bisa dibilang sedikit banyak, atau adalah demonstrasi yang saya sendiri cukup percaya diri untuk mengatakan organik. Bukan demonstrasi bayaran dengan isu-isu tertentu yang temporer dengan kepentingan sempit jangka pendek. Bagaimana saya percaya diri tentang itu? Izinkan saya, saudara-saudara, untuk menjelaskan itu. Saya percaya diri karena beberapa sebab. Yang pertama adalah spektrum orang yang terlibat di dalam demonstrasi itu. Inilah untuk pertama kali terjadi perluasan spektrum yang luar biasa. Bukan saja mahasiswa, bukan saja kelompok-kelompok tertentu yang memang lazim turun ke jalan dan melakukan demonstrasi. Kemarin hingga hari ini, yang terus melakukan gerakan protes dengan gegap gempita adalah berbagai kalangan. Termasuk di dalamnya komika, di dalamnya ada artis, di dalamnya ada selebgram, di dalamnya ada tokoh-tokoh yang selama ini dianggap publik sebagai orang yang mereka pandang. Gelombang demonstrasi dengan spektrum yang luas ini memperlihatkan bahwa orang tidak lagi melihat perbedaan di antara mereka. Orang tidak lagi menimbang sekat politik yang sebetulnya selama ini terbangun di antara mereka. Dan mereka turun memprotes dengan keras satu ketidakadilan yang terhidang di depan mata mereka. Satu sikap yang sangat tegas yang di dalam Keep Talking di podcast ini selalu kita ulang-ulang untuk kita ingatkan bahwa setiap orang harus menjadi perawat dan penjaga konstitusi. Itulah yang terjadi, saudara. Ketika semua orang tidak mau tinggal diam, ketika ada upaya untuk mengobok-obok konstitusi, untuk merusak konstitusi, untuk kepentingan yang sangat sempit. Sempat berkembang satu situasi baru ketika konon semua tuntutan publik akan dipenuhi, kecuali tidak dianulirnya keputusan MA yang membuat Kaisang Pangarep bisa jadi kandidat. Tetapi nyatanya dengan protes keras dari berbagai pihak, dengan gelombang protes yang tidak berhenti di mana-mana, akhirnya itu pun tidak tercapai. Inilah hal pertama yang membuat saya yakin dan percaya diri bahwa gelombang demonstrasi kali ini organik. Yang kedua, menurut hemat saya, satu pengikat yang membuat para demonstran bersuara keras adalah ketidakbersediaan mereka untuk menonton praktek dan demonstrasi kekuasaan yang semena-mena dan tanpa batas hendak merusak apapun dan melabrak apapun. Terlebih-lebih, praktek itu dilakukan di ujung masa kekuasaan, ketika presiden yang berkuasa dengan kekuasaan amat sangat besar merasa bisa melakukan apapun untuk mendobrak apapun, mengambil partai politik, merusak kemandirian partai, mementingkan keluarganya untuk mencapai target-target dengan kepentingan sempit jangka pendek mereka, dan seterusnya. Rakyat Indonesia mengatakan enough is enough. Ini bukan isu politik tingkat tinggi yang membuat orang kemudian terbelah-belah. Ini adalah hati rakyat yang bicara, menyaksikan apa yang mereka bisa rasakan dengan panca indera mereka. Dan ketika protes menggelombang sebagai akibat lanjut dari hati mereka yang terluka itu, maka yang kita saksikan adalah protes yang genuine. Saya melihat bahwa gelombang protes kemarin berbeda dengan protes-protes sebelumnya. Orang sudah mulai menghadapkan dirinya dengan tegas kepada kekuasaan dan siapapun yang menjadi instrumen kekuasaan yang berlaku sewenang-wenang. Saya selalu bahagia melihat rakyat mau menghadapkan wajahnya dengan presiden atau dengan siapapun yang berkuasa. Dengan tegas, dengan lantang dan gagah mereka mengatakan, saudara akan kami lawan,
kalau saudara melawan konstitusi. Saudara akan kami lawan kalau saudara berpihak dan membela kepentingan sempit, sementara kepentingan banyak orang saudara abaikan. Menurut hemat saya, itu tanda-tanda bahwa demokrasi kita bergerak, berderak, dan tidak mati atau beku. Berangkat dari pembicaraan tentang kartel partai politik, maka sesungguhnya kita bisa membuat sejumlah refleksi. Yang pertama, DPR dan partai-partai di dalamnya harus sangat sadar bahwa mereka ada di dalam akuarium. Apa itu akuarium? Satu ruangan yang terlihat dari luar semua pergerakannya, yang kecipak air dan gerakan ikannya bisa disaksikan oleh semua orang. Anda mengelola partai, Anda memimpin partai, Anda menjadi wakil rakyat, Anda tidak bisa lagi mengabaikan fakta itu. Anda harus menyesuaikan diri dengan kehendak banyak orang. Benar bahwa ada banyak sekali kesempatan di mana Anda bisa mandiri, di mana Anda bisa menentukan sikap dengan abai pada suara banyak orang. Tetapi pada saat batas sudah terlampaui, rakyat, warga tidak akan diam. Maka selayaknya Anda mematut-matut diri lebih baik. Anda harus menganggap bahwa rakyat kami semua bukan benda mati. Kami punya aspirasi, kami punya kepentingan. Dan ketika itu dilanggar, dicederai, dan dibunuh, maka ada saatnya rakyat atau warga negara akan melawan. Ini hukum demokrasi. Anda bisa menghilangkan hukum itu hanya dengan satu cara, Anda bunuh demokrasi. Tetapi ternyata ini pelajaran kedua yang penting. Membunuh demokrasi tidak semudah itu. Anda boleh berkuasa, Anda punya batas kekuasaan. Kalau sudah 10 tahun 2 kali Anda menjabat, mana bisa Anda melanjutkan kekuasaan? Anda punya kekuasaan, tetapi pada saat yang sama, ketika orang dengan tegas melawan, Anda tidak bisa seenaknya melanjutkan apa yang hendak Anda kerjakan. Demokrasi tidak gampang dibunuh ketika orang menganggap bahwa ternyata demokrasi sejelek apapun memberikan sesuatu untuk mereka. Hati mereka yang lapang dan bebas mengatakan apapun. Kesempatan yang terbuka kepada semua orang untuk mengejar mimpi mereka. Kesetaraan yang memang wajib dibangun, disediakan, ditegakkan oleh penyelenggara negara untuk setiap orang. Ketika semua itu dilanggar, orang tidak akan tinggal diam. Benar bahwa orang Indonesia, rakyat Indonesia, kami semua katanya pragmatis. Tetapi sesungguhnya pragmatisme itu tetap saja dikalahkan oleh satu hal yang sangat penting. Dalam situasi yang paling penting dan paling genting, setiap orang akan menilik kembali, akan mendengar kembali satu bagian dari dirinya, yang jika bagian itu baik, baiklah dia seluruhnya. Jika bagian itu buruk, buruklah ia seluruhnya. Itulah hati kita. Hal ketiga, saudara, yang membuat saya yakin bahwa ini adalah organik, adalah berpadunya yang nyata dengan yang maya. Kita saksikan gelombang protes ini bergerak dengan memadukan protes di tingkat nyata di jalanan, di mana-mana, dengan protes di tingkat maya. Di jalanan maupun di dunia maya, kita dengan amat sangat kagum menyaksikan banyak sekali orang terlibat dengan menggunakan hashtag kawal putusan MK. Lalu kemudian peringatan darurat dengan warna biru yang melatar belakanginya dengan gambar Garuda terbentang di mana-mana. Itu semacam panggilan bagi setiap orang kepada orang yang lain bahwa saatnya tidak tinggal diam dan saatnya untuk melawan, karena keadaan tidak lagi biasa dan baik-baik saja, tapi sudah darurat adanya. Menurut hemat saya, rakyat yang sudah bergerak dengan hatinya, rakyat yang ingin melawan sesuatu yang sudah terang-terangan membuat mereka muak, membuat mereka mengatakan enough is enough, adalah rakyat dengan kekuatan yang tidak bisa dibendung. Pragmatisme akan mereka tinggal di rumah mereka, pragmatisme akan mereka injak-injak di jalanan ketika hati mereka mengatakan, saatnya kami tidak diam dan melawan. Saudara, mari kita terus lawan, jangan biarkan siapapun menginjak-injak kita. Mari kita lawan siapapun mereka, partaikah, presidenkah, penguasakah, siapapun mereka. Mereka harus menjadi bagian yang tunduk pada rakyat, karena kedaulatan dalam demokrasi ada di tangan kita. Jangan pernah kehilangan kesadaran soal itu. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.